Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Saya akan membahas tentang hukum memberikan zakat fitrah ataupun zakat mal kepada orang tua, yakni orang tua kandung atau kepada anak kandung sendiri, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan yang sudah bersuami. Bagaimanakah hukum memberikan zakat fitrah atau zakat mal kepada mereka? Dalam beberapa situasi itu diperbolehkan untuk memberikan zakat kepada orang tua kandung atau kepada anak kandung sendiri. Di dalam menyalurkan zakat fitrah itu ada beberapa ketentuan yang menyatakan bahwa tidak boleh memberikan zakat fitrah atau zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Jadi jika kita memiliki kewajiban untuk menafkahi seseorang, maka orang tersebut tidak boleh kita berikan zakat kita. Misalnya kedua orang tua atau anak kandung. Namun dalam beberapa situasi atau dalam beberapa hal dan kasus itu boleh memberikan zakat kepada orang tua atau anak kandung. Saya akan membacakan beberapa takbir dari pendapat ulama tentang hal tersebut. Dalam kitab Fatwa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan bi annahu yajuzu i'ta'ul asli wal far'i bismil faqri awil maskanati idza lam yalzamhu nafaqatuhu waqtal ita'. Boleh memberikan kepada orang tua atau kepada anak kandung dengan alasan fakir atau miskin ketika mereka tidak wajib untuk dinafkahi, waqtal ita'i ketika kita memberikan zakat tersebut. Jadi ketika kita memberikan zakat, apakah mereka wajib kita nafkahi apa tidak? Jika mereka tidak wajib kita nafkahi, maka kita boleh memberikan zakat kepada mereka. Li'annahu innama amtana'a 'alaihi ita'uhu inda luzumi mu'natihi lahu. Yang tidak diperbolehkan, ini menurut Imam Ibnu Hajar dalam keterangannya, tidak boleh memberikan zakat kepada mereka, kedua orang tua atau anak kandung, jika mereka menjadi kewajiban bagi kita untuk menafkahi mereka, untuk membiayai mereka ketika mereka menjadi tanggung jawab kita. Jadi itulah titik perbedaannya. Wa amma haitsu lam talzamhu nafaqatuhu fala mahdhura fi ita'ihi min zakatihi. Adapun ketika mereka tidak wajib untuk kita nafkahi, menurut Imam Ibnu Hajar, fala mahdhura fi ita'ihi, maka tidak ada larangan untuk memberikan kepada mereka. Bal yang bagi ayyakuna ita'uhu afdalah min ita'i ghairihi. Bahkan memberikan kepada kedua orang tua atau anak kandung itu lebih baik, lebih utama ketika kita boleh memberikan zakat kepada mereka. Maka lebih baik disalurkan kepada mereka zakat tersebut daripada diberikan kepada orang lain. Ini menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dalam kitab Majmu' juga disebutkan, qala ashabuna la yajuzu lil insani an yadfa'a ila walidihi wala walidihi alladhi yalzamuhu nafaqatuhu min sahmil fuqara wal masakin. Dalam kitab Al-Majmu' tidak boleh seseorang memberikan zakat kepada orang tuanya atau kepada anak kandungnya ketika mereka wajib untuk dinafkahi atas dengan alasan mereka fakir atau miskin. Fa in kana mimman la yalzamuhu nafaqatuhu jaza daf'uhu ilaihi. Ketika mereka tidak wajib untuk kita nafkahi, maka boleh-boleh saja kita memberikan zakat kepada mereka. Kemudian kapan mereka wajib kita nafkahi dan kapan kita tidak boleh? Dan kapan mereka tidak wajib untuk kita nafkahi? Dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan, wa nafaqatul ahli wajibatun lil walidaini wal mauludina. Menafkahi keluarga itu wajib bagi orang tua menafkahi anaknya
dan bagi seorang anak menafkahi orang tuanya. Wa tajibu nafaqatul walidaini bisyurutin. Seorang anak wajib menafkahi kedua orang tuanya ketika minha yasalul walad, ketika anak tersebut mampu untuk menafkahi kedua orang tuanya. Wal musiru man fadula an qutihi wa quti iyalihi. Yani seorang anak tersebut mampu menafkahi kedua orang tuanya setelah dia mampu menafkahi anak dan istrinya. Apabila dia sudah mampu untuk menafkahi apabila dia sudah mampu untuk menafkahi anak istrinya sudah tercukupi nafkahnya. Misalkan untuk si anak susunya sudah ada, popok bayinya sudah ada, popoknya, pakaiannya, kebutuhannya, biayanya. Untuk istrinya juga kebutuhannya sudah tercukupi. Maka jika ada harta yang lebih, maka wajib menafkahi kedua orang tuanya. Namun jika tidak ada harta yang lebih, anaknya tidak berkecukupan, hanya cukup untuk menafkahi anak dan istrinya saja, kita hanya bisa menafkahi anak dan istri kita, atau bahkan tidak cukup untuk menafkahi anak dan istri, masih kurang, maka tidak wajib kita untuk menafkahi kedua orang tua, karena kita tidak mampu untuk menafkahi mereka, karena ada yang lebih diwajibkan, yaitu anak dan istri. Nah, ketika itu dalam situasi ini kita boleh memberikan zakat fitrah kepada kedua orang tua, jadi kepada orang tua kita, ketika kita tidak cukup untuk menafkahi mereka. Nafkah kita hanya cukup bagi anak dan istri kita. Dalam situasi ini baru kita boleh memberikan zakat fitrah kepada orang tua, karena mereka fakir dan kita tidak mampu untuk menafkahi mereka. Itu kepada orang tua. Adapun kepada anak, disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar, wa ammal mawluduna fatajibu nafaqatuhum bisyurutin al-faqri was-shighar wal faqri waz-zamanah wal faqri wal junun. Menafkahi anak itu wajib dalam hal jika anak tersebut fakir dan dia masih kecil, dan dia masih sehat, tidak sakit, tidak gila, maka wajib bagi kedua orang tua untuk menafkahi anaknya. Adapun jika anaknya sudah dewasa, sudah akil baligh, maka tidak wajib untuk orang tua menafkahi anaknya ketika anak tersebut sudah dewasa, sudah akil baligh dan dalam keadaan sehat, karena mereka sudah bisa mandiri. Nah, dalam situasi ini kedua orang tua boleh memberikan zakat kepada anaknya sendiri, karena si anak tidak lagi menjadi kewajiban bagi si orang tua. Jadi dalam hal ini boleh orang tua memberikan zakat kepada anaknya sendiri, dan anak kandung boleh memberikan kepada orang tuanya ketika dalam situasi dirinya tidak mampu untuk menafkahi orang tuanya dan hanya cukup untuk menafkahi anak istrinya. Adapun jika memberikan zakat kepada anak perempuan yang sudah bersuami, di sini beda lagi. Sudah ada dua hal. Yang pertama, si anak perempuan ini adalah anaknya sendiri. Namun ketika dewasa, si anak tersebut boleh untuk diberikan zakat. Namun karena dia punya suami, maka ada hal lain yang menghalangi, tidak boleh menerima zakat. Yani al-makfiyu binafaqati ghairi. Anak tersebut al-makfiyatu binafaqati ghairi. Dia dinafkahi oleh orang lain, dan orang yang menerima nafkah dari orang lain seperti istri mendapatkan nafkah dari suami, anak mendapatkan nafkah dari orang tua, maka mereka tidak boleh menerima zakat karena mereka sudah tercukupi oleh nafkah dari orang lain tersebut. Jadi anak perempuan yang sudah bersuami ini boleh diberikan zakat jika dia sudah dewasa dan ketika suaminya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan si anak perempuan tersebut. Dalam kitab I'anah disebutkan, amma mu'sirun la yakfi fata'khudhu tamamah kifayatiha bil faqri.
Seorang istri tidak boleh menerima zakat dari orang lain karena dia dinafkahi oleh suaminya. Namun jika suaminya itu fakir atau tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan istrinya, maka si istri ini boleh mendapatkan zakat fitrah atau zakat mal dari orang lain karena kebutuhannya tidak dicukupi oleh suaminya. Wa yu'khadhu minhu anna man la yakfiha ma wajaba laha al-muslim likawniha aqlatan ta'khudhu tamama kifayatiha lil faqri. Jadi seseorang perempuan yang tidak tercukupi kebutuhannya oleh suaminya untuk dinafkahi, maka dia boleh menerima zakat fitrah atau zakat mal dari orang lain, baik dari kedua orang tuanya atau dari orang lain. Demikianlah penjelasan tentang boleh atau tidak memberikan zakat kepada kedua orang tua atau kepada anak laki-laki atau kepada anak perempuan yang sudah bersuami. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada kesalahan mohon ditanggapi dan kita saling berdiskusi, berbagi ilmu bersama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.